Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini sedikit saya akan memaparkan kebijakan yang terbaru ya Bapak Ibu sekalian tentang Dapodik di tahun 2021 ini. Mana mungkin Bapak Ibu dari teman-teman PAUD ini progresnya seperti disampaikan tadi baru 73% ya. Mungkin di sini dari direktorat, teman-teman direktorat ini ingin mengetahui sejauh mana sih apa kendala yang ada di lapangan itu seperti apa. Makanya diadakan pelatihan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung aja Bapak Ibu sekalian. Saya share screen ya. Udah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya? Sudah. Siap, Terlihat Mas. Oke. Sudah, Mas. Oke, ini tata kelola pendataan tahun 2021, yaitu kurang lebih isi paparannya ya ada 3 ini ya, Bapak Ibu sekalian, tentang versi yang terbaru yaitu versi 2021C, kemudian pemutakhiran sistem Dapodik. Ini adalah dasar hukumnya ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian itu harus menggunakan Dapodik ya? Kenapa cuma ada satu pendataan di Kemdikbud itu nggak ada pendataan lain ya, selain dari Dapodik, yaitu dari Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang Dapodik. Jadi Dapodik itu sampai saat ini masih sedang proses pembuatan Permendikbud yang baru ya Bapak Ibu sekalian tentang Dapodik. Ya, sementara itu belum rilis atau belum keluar, kita masih menggunakan Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Ini adalah tugas dan peran Bapak Ibu sekalian, di mana ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengetahui ya, tugasnya Satuan Pendidikan adalah melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik. Jadi Bapak Ibu sekalian, aplikasi resmi itu ya cuma Dapodik, nggak ada lagi yang lain ya. Dulu memang sempat ada yang namanya Padamu, tapi sudah tidak digunakan ya karena satu dan lain hal ya ceritanya, karena itu bukan punya kementerian, jadi itu punya salah satu perusahaan ya. Ini Padamu itu khusus untuk PAUD ya kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua, melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap pergantian semester kita meminta data yang update dari sekolah itu sendiri, ya. Jadi memang setiap 1 semester atau 6 bulan itu data rombongan belajar akan kita riset Bapak Ibu sekalian, karena kita mau mengetahui perkembangan data itu bergeraknya seperti apa gitu ya. Nah, kan harusnya ya kalau data yang ideal itu biasanya diupdate-nya 1 bulan sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa 1 bulan sekali? Ya karena ada yang kemungkinan pindah sekolah, ada yang kemungkinan wafat atau meninggal gitu ya. Nah, itu juga datanya harus diupdate gitu loh. Jangan sampai orangnya sudah meninggal atau sudah wafat ya, tapi di Dapodik masih ada gitu loh. Datanya di Dapodik masih ada, itu kan ya dianggapnya masih hidup ya, yang kayak gitu. Itu bisa saja kita minta 1 bulan sekali Bapak Ibu sekalian untuk update Dapodik. Tapi di sini yang diminta adalah setiap 1 kali semester, 1 kali dalam 1 semester, yaitu 6 bulan ya. Jadi buka Dapodik itu sebenarnya nggak perlu setiap hari. Buka Dapodik itu nggak perlu setiap jam. Buka Dapodik itu cukup 1 kali dalam 1 semester. Ya, dalam waktu 6 bulan tuh cukup 1 kali aja. Ya, jadi nggak perlu berkali-kali. Asalkan ya persyaratannya itu adalah datanya lengkap. Ya kalau datanya nggak lengkap, bisa gitu ya. Itu Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga, memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional. Ya, salah satunya kita sediakan web Dapo ya, Bapak Ibu sekalian, yang tadi sudah disampaikan Pak Hamzah ya.
Itu salah satu progresnya. Kita lihat data sekolah Dapodik itu yang sudah ngirim tuh berapa persen gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Kemudian untuk satuan pendidikannya sendiri, kita sudah menyiapkan juga yang namanya S-Datadik, nama websitenya. Nah, itu juga untuk manajemen sekolah. Kira-kira datanya itu udah sesuai belum dengan yang ada di Dapodiknya sekolah, sama yang ada di kementerian itu udah sesuai atau belum. Ya, itu. Kemudian yang terakhir adalah menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutahiran data yang dikirimkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kementerian itu nggak punya data Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya yang punya data ini sekolah atau dari teman-teman operator sekolah, ya, petugas pendataan, ya. Nah, ini data yang mereka kirimkan akhirnya jadi kebijakan di Kemdikbud ini, ya. Nah, itu. Makanya di sini diminta adalah menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutahiran data yang dikirimkan. Seperti itu ceritanya Bapak sekalian. Kemudian ini adalah tugasnya Dinas Pendidikan, ya. Dinas Pendidikan tugasnya sosialisasi, bimbingan dan layanan teknis untuk satuan pendidikan, ya. Itu. Kemudian yang kedua, melakukan pengelolaan manajemen pendataan. Baik itu dari sistemnya, dari pembagian kode registrasinya, kemudian riset riset akun sekolahnya, kemudian perpindahan siswa, ya, itu semua dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan verifikasi dan validasi tingkat kabupaten kota atau provinsi. Ya, ini buat tugasnya Bapak Ibu sekalian di Dinas Kabupaten Kota. Ya, kenapa harus ada verifikasi? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, data di Dapodik itu semuanya bisa masuk Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya ini harus diverifikasi ulang. Kira-kira dari siswa, misalnya nih ada siswa 20, bener nggak siswanya 20? Ada gurunya 5, bener nggak gurunya 5? Ya, nah, ini harus dilakukan oleh teman-teman Dinas Pendidikan. Karena kalau kementerian yang melakukan, Bapak Ibu sekalian, ya, itu nggak cukup 1 bulan, ya, nggak cukup 1 bulan kalau sekolahnya banyak, gitu loh. Makanya di sini Bapak Ibu yang teman ada di daerah, khususnya di kabupaten kota, itu yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan data Dapodik dalam program pembangunan pendidikan. Contohnya seperti ada pelatihan untuk guru, ya ambil datanya dari Dapodik gitu loh. Kalau dari Dapodiknya nggak ada, ya dia nggak tercantum gitu loh. Ya, jadi dia nggak bisa ikut pelatihan seperti itu contohnya. Ya, atau mungkin ada lagi program bantuan insentif operator sekolah, ya, misalnya ini, ya. Nah, ini makanya dipersilahkan di daerahnya masing-masing, itu kebijakannya dari daerah. Kemudian unit kerja itu melakukan pengumpulan data. Unit kerja itu adalah tim kami Bapak Ibu sekalian, ya. Yaitu tugasnya untuk koordinasi dengan eselon 1 terkait, ya. Kemudian mengkontribusikan output sistem ke dalam aplikasi Dapodik, ya. Jadi kita yang menampung kebutuhan dari teman-teman direktorat tuh kita Bapak Ibu sekalian. Teman-teman direktorat butuh apa nih? Kayak kemarin contohnya yang masih hangat itu adalah teman-teman direktorat PAUD itu membutuhkan data lingkar kepala. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat apakah masih ada data stunting, ya, anak yang berkelainan pertumbuhan, ya. Itu didata dari Dapodik, ya, itu ada di bagian lingkar kepala, makanya dimasukkan ke dalam Dapodik. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman PDSPK. Kalau sekarang namanya Pusdatin, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau sekarang namanya Pusdatin, tapi di Permendikbud nomor 79 ini masih PDSPK. Makanya nanti kita sedang siapkan Permendikbud yang baru, ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tugasnya adalah merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut, yaitu referensi, ya, yang termasuk referensi kelulusan S1 apa, S1 keperawatan, S1 pendidikan, S1 kesehatan, yaitu juga teman-teman dari PDSPK atau Pusdatin yang menyiapkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir sebagai pusat integrasi data. Jadi semua data itu nanti dikirim dari kami, itu dikirimkan ke Pusdatin atau PDSPK.
Ini adalah definisi ya Dapodik yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pada paham ya kenapa harus ada data Dapodik ya. Nggak akan saya jelaskan lebih lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya Dapodik itu adalah data pendidikan yang terus diperbarui satu semester sekali minimal ya. Itu diperbarui secara online. Nah, ini adalah entitas Bapak Ibu sekalian. Di dalam Dapodik itu ada data satuan pendidikan, ada peserta didik, ada PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan, ada substansi pendidikan, di mana itu semua kita data ya, identitas sekolah, lokasi, tanah, bangunan, ruang, alat itu semuanya ada di Dapodik. Kayak peserta didik juga sama, identitasnya ya pribadi, kemudian alamat, orang tua, ya, prestasinya apa, itu ada di Dapodik semua. Kemudian PTK, guru atau gurunya itu juga didata juga oleh kami Bapak Ibu sekalian. Yang ngajar di situ siapa gitu ya. Kemudian karirnya gimana, dia mulai ngajar tuh dari tahun berapa. Nah, itu juga ada juga di Dapodik. Kemudian ini adalah substansi pendidikan adalah yang menghubungkan semuanya Bapak Ibu sekalian, yang menghubungkan satu yang lain. Contohnya relasi antara guru dan anak itu adanya di substansi pendidikan, yaitu di rombongan belajar. Mereka ngajar apa, ngajar siswanya siapa saja, ngajar kelompok A atau kelompok B itu ada di rombongan belajar ya, seperti itu. Nah, ini adalah struktur perubahan pengumpulan data ya Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita ketahui, semester kemarin itu kita masih per bulan Juni tahun kemarin itu kita masih PAUD Dikmas dan Dikdasmen ya. Tapi terhitung bulan Juli itu kita sudah masuk ke PAUD Dikdasmen ya, karena kita sudah tata kelola yang baru ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini sistemnya diintegrasikan atau digabungkan ya. Dan ini adalah satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian yang di Dapodik itu ditangani ya. Yaitu ada PAUD, ada kesetaraan, ada Dikdas, Dikmen, pendidikan khusus, satuan pendidikan kerjasama atau SPK ya. Kemudian sekolah keagamaan juga ada di kita ya. Jadi bukan cuman TK aja, bukan cuman KB saja, tapi semua Dapodiknya sudah jadi satu sekarang ya. Dapodik, PAUD, Dikdasmen. Jadi semua nyatu. Kemudian ini adalah progres pendataan per hari ini ya, Bapak Ibu sekalian, per 10 Februari 2021. Di mana tadi khusus untuk PAUD ini masih 73% ya, dengan total peserta didik 5,2 juta ya. Ini masih mempunyai target lagi ya, diusahakan sampai 100% ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini alurnya Bapak Ibu sekalian, diinput oleh sekolah, kemudian dikirimkan ke Setdijen melalui proses sinkronisasi di Dapodik sekolahnya. Kemudian sekolah itu memeriksa datanya di progres pendataan ya, dan manajemen pendataan untuk dicek datanya ya. Kemudian yang keempat itu adalah distribusi ya. Setelah dikumpulkan di kami, baru nanti dikirim ke Pusdatin untuk pemberian NISN, NUPTK, segala macam. Kemudian Ditjen GTK, Ditjen Vokasi, Sekjen ya, itu semua masuk ke sana semua. Gitu. Kemudian ini adalah alur pengumpulan data oleh sekolah, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini perlu disampaikan, Bapak Ibu sekalian, kita di Dapodik itu sudah ada formulirnya, pendataan aplikasi Dapodik ya. Jadi kalau misalnya mau mendata, misalnya ada siswa baru nih, baru masuk ke sekolah, baru masuk ke TK, ya. Jadi langsung aja dikasih formulir dari Dapodik. Jadi bukan dari sekolah yang dibikin sendiri misalnya ya. Ya, tapi langsung aja dari Dapodik gitu loh. Itu bisa diunduh di pusat unduhan, ya. Itu ada formulirnya, semuanya lengkap di situ. Jadi ketika datanya sudah dikumpulkan oleh operator sekolah, itu udah lengkap gitu loh, tidak bolong-bolong gitu ya. Nggak, oh ini datanya kok nggak ada ya, ini harus diisi apa ya gitu, nggak sampai kayak gitu ya. Jadi memang kita sudah sediakan formulirnya untuk satuan pendidikan. Kemudian nanti
setelah formulir dibagikan ke wali murid ya katakannya atau orang tua ya, kemudian dikembalikan lagi ke petugas pendataan atau operator sekolah ya. Kemudian diinput di Dapodik, kemudian setelah diinput kita harus ada validasi Bapak Ibu sekalian. Jadi validasi ini untuk apa namanya? Jangan sampai ada data-data aneh yang masuk ke server kami ya, ke server pusat ya, ke data pusat ya. Sampai dikatakan kita mau memberikan bantuan BOP ya, tapi siswanya itu tahun lahirnya tahun siswa masa depan ya. Contoh ya, seharusnya mungkin kelahiran tahun 2017 ya. Contoh nih. Tapi karena operatornya ngisinya mungkin lagi ngantuk ya, Bapak Ibu sekalian ya, atau ngisinya lagi ya kayak kopinya kurang lah gitu ya. Tapi harusnya 2017 malah jadi 2027 Bapak Ibu sekalian. Kok bisa jadi 2027, Mas? Iya kan karena angka 1 dengan angka 2 itu bersebelahan di dalam laptop Bapak Ibu sekalian ya. Atau yang pakai komputer ya, di dalam keyboard itu bisa juga terjadi seperti itu. Kita pernah mengidentifikasi masalah yang seperti itu, makanya diadakanlah judulnya validasi ya. Jadi apa saja yang divalidasi itu juga sesuai dengan permintaan teman-teman kabupaten kota, teman-teman direktorat teknis yang lain ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, pernyataan persetujuan sekolah atas data yang akan dikirimkan ke server Dapodik. Kenapa harus ada pernyataan dan harus kepala sekolah ya, Bapak Ibu sekalian ya? Karena gini, biasanya di sekolah itu ketika ada masalah ya, itu baru menyalahkan operator sekolah ya. Ketika ada masalah baru, oh ini operatornya nggak bener nih, operatornya nggak ngerjakan dengan baik gitu ya. Makanya di sini di Dapodik itu kita harus ada persetujuan kepala sekolah bahwa data yang dikirimkan di Dapodik itu adalah sesuai dengan kondisi real ya. Jadi ketika apabila terjadi masalah, ya nggak nyalahin operator sepenuhnya gitu loh. Oh ini kesalahan kita bersama misalnya kayak gitu. Karena mungkin saya kurang teliti apa gimana kayak gitu ya. Makanya di sini harus ada persetujuan kepala sekolah. Makanya di aplikasi juga kita kunci Bapak Ibu sekalian. Kalau operator sekolah dia nggak bisa ngirim data Dapodik kecuali kalau pakai akun kepala sekolah yaitu dengan fitur tukar pengguna. Mungkin nanti sesi selanjutnya akan dijelaskan secara lebih detail teknisnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana caranya tukar pengguna, bagaimana caranya kita sinkronisasi itu nanti di sesi teknis ya. Kemudian setelah dikirimkan, setelah disinkronisasikan, baru nanti sekolah memeriksa datanya di halaman website sp.datadik atau dinas bisa memeriksa datanya di website datadik.kemdikbud.go.id ya, itu ya untuk manajemen dinasnya. Jadi tinggal dimasukin aja NPSN sekolahnya, kemudian nanti dicari sekolahnya apa, benar nggak datanya sudah masuk atau belum. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini tugas dan peran pengguna ya. Ini ada dinas pendidikan, ada sekolah ya. Ini semua role-nya. Yaitu dinas pendidikan bisa tambah, ubah, nonaktifkan akun pengguna. Ya, kenapa sekarang penambahan pengguna itu adanya di dinas pendidikan ya? Kenapa nggak di sekolah lagi kayak ke semester kemarin ya? Ini tujuannya kita simpel Bapak Ibu sekalian. Tujuannya itu adalah biar sekolahnya itu atau dinasnya itu lebih mengenal sekolah gitu loh. Bahwa oh benar sekolah ini tuh keberadaannya ada gitu loh dan masih aktif gitu ya. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa sekarang untuk tambah atau pergantian akun operator sekolah itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan ya. Jadi dinas pendidikan tuh tahu, oh sekolah ini tuh ada, inilah operatornya namanya ini, gitu ya, sambil kenalan juga, ya seperti itu. Kemudian mutasi peserta didik juga ada di dinas pendidikan. Kalau memang apa namanya siswanya sudah berpindah tapi ditahan-tahan nih oleh sekolah ceritanya, ya. Nah itu juga dinas pendidikan punya akses ke situ. Kemudian tambah guru, ya ini di teman-teman Pusdatin ya untuk penambahan guru
mutasi guru, tambah penugasan data guru dan kependidikan dan tenaga kependidikan ya. Kalau dia ngajarnya di 2 sekolah yang berbeda ya, itu juga bisa ditambahkan oleh Dinas Pendidikan. Merubah status kepegawaian, merubah jenis guru, kemudian tambah ubah nonaktifkan program keahlian untuk sekolah SMK. Ini untuk kakak datadik juga bisa ya. Itu bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini versi C-nya Bapak Ibu sekalian. Ini halaman website yang baru ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang belum tahu ya. Halaman Dapodik itu apa sih? Kok saya masuk misalnya masih ada yang manajemen Pautik Mas gitu ya. Misalnya ini udah tahun apa? Udah tahun baru masih aja manajemen Pautik Mas ya. Nah, ini misalnya kalau masih ada gitu ya. Ini website kita yang terbaru ya. Untuk progres di web dapo.kemdikbud, untuk manajemen dinas di datadik.kemdikbud, manajemen sekolah di sp.datadik, kemudian PTK ada di ptk.datadik. Ini website yang terbaru dari bulan Juni kemarin ya. Bulan Juli. Terhitung bulan Juli. Ya. Kemudian ini halaman sp.datadik ya. Ini bisa lihat identitas ya, intinya semacam profilnya dia, cuman ini yang di online gitu loh. Di online nggak bisa ditambah-tambah. Ini hanya bisa melihat rekap dari progres pengisian yang operator sekolah sinkronisasikan. Kemudian ini ada juga ptk.datadik untuk biodata PTK, untuk verifikasi akun juga termasuk ini di sini ya. Di website ptk.datadik untuk yang guru. Kalau yang sekolah tadi di sp.datadik untuk verifikasinya. Ini adalah menu besarnya Bapak Ibu sekalian. Di Dapodik itu yang baru itu seperti ini ya. Jadi ada beranda, sekolah, sarana prasarana, GTK, peserta didik, rombongan belajar, ada jadwal, ada validasi, ada tarik data, ada pusat unduhan, ada profil pengguna, sama yang terakhir adalah pengaturan ya. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian. Daftar pembaruan yang terbaru ya, ini ada penambahan isi variabel apakah pernah PAUD formal atau PAUD non formal pada registrasi peserta didik ya. Nanti kalau yang kalau yang KB TPA SPS ini otomatis terisi pernah ya, karena nggak usah ditanya lagi karena memang sekolahnya di situ gitu kan. Kemudian yang kedua ada penambahan isian variabel hobi dan cita-cita pada registrasi peserta didik. Ini kemarin kebutuhannya karena AKM ya, Bapak Ibu sekalian, ini untuk semuanya jenjang. Memang semua jenjang karena sekalian itu. Kemudian penambahan variabel formulir peserta didik wajib diisi ya. Nah, ini untuk kebutuhan AKM, asesmen nasional. Menambahan tabulasi kamar mandi atau WC di menu Sarpras ruang. Jadi sekarang kamar mandi WC itu ada menunya sendiri di versi C ini. Bukan lagi dari menu ruang, tapi ada lagi kamar mandi. Kemudian ini perbaikannya ya. Fitur peserta didik baru. Jadi di PKBM dan SKB itu sudah nggak bisa nambah peserta didik dari aplikasi Dapodik. Ya, ini saya ceritakan sedikit Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih nggak bisa lagi penambahan fitur penambah peserta di Dapodik ya? Karena ini kebanyakan residu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya siswa itu tuh sudah pernah terdata di Dapodik. Tapi sama PKBM sama SKB itu ditambah ulang. Jadinya dia kena residu, nggak bisa dapat NISN. Risikonya ke sana. Ya. Jadi seharusnya riwayat atau registrasinya siswa tersebut atau warga belajar tersebut harusnya sudah terdata di kami, misalnya pernah di SD mana, pernah di SMP mana, pernah di SMA mana, ya itu harusnya tercatat. Tapi kalau ditambahkan melalui aplikasi Dapodik, record itu hilang. Jadi dianggap itu siswanya memang baru sekolah gitu loh. Makanya di sini kita tutup fitur tambah peserta didik barunya, itu sekarang dialihkan melalui sp.datadik untuk menu tarik data atau siswa non Dapodik ya.
Kalau siswa Nandapodik itu adalah siswa yang dari katakanlah sekolah keagamaan gitu ya. Nah itu makanya di sana harus menunggu prosedurnya itu harus begitu peserta didiknya diajukan oleh PKBM SKB harus persetujuan atau approval oleh admin dinas ya. Kemudian perubahan prosedur pemetaan anggota rombel untuk jenjang PKBM dan SKB mengikuti formal. Jadi ini kemarin permintaan Direktorat PMPK Bapak Ibu sekalian, ini mungkin di sini ada yang merangkap operator Pautikmas, mohon izin sekalian Pak Hansah ya. Ini jadi PKBM itu sudah nggak bisa lagi masuk langsung ke kelas akhir gitu ya. Jadi langsung harus masuk ke kelas awal dulu, baru nanti diverifikasi oleh dinas. Verifikasi dulu raportnya ada nggak bahwa yang menyatakan bahwa dia itu seharusnya kelas 6 atau seharusnya kelas 9. Raport terakhirnya ada nggak, raport ke kelas 8-nya ada apa enggak gitu loh. Baru nanti di-approve ya, kayak gitu ya. Makanya ini dilakukan verifikasi oleh dinas. Kemudian perubahan filter pemilihan ruang pada rombongan belajar daring untuk jenjang PKBM dan SKB. Ya. Kemudian penutupan fitur tambah guru bagi SILN. Jadi kemarin SILN sama sekolah di daerah khusus itu masih bisa nambah guru melalui aplikasi Dapodik. Tapi sekarang itu udah nggak bisa lagi karena permintaan dari Pusdatin, semua guru ditambahkan dari teman-teman Pusdatin. Jadi ya ke sana jatuhnya. Kemudian validasi lokal penginputan NIK peserta didik jadi tidak wajib ya. Karena memang kebanyakan PAUD mungkin masih ada yang belum punya NIK seperti itu. Kemudian aplikasi ini berbasis web ya, website, jadi harus ada Google Chrome, Mozilla atau Safari ya. Tapi kita lebih sarankan itu ke Google Chrome yang terupdate ya, Bapak sekalian. Kemudian digunakan untuk semua jenjang. Jadi semua jenjang yang tadi ada 27 bentuk pendidikan kurang lebih ya, itu menggunakan aplikasi yang sama. Jadi nggak ada aplikasi khusus untuk PAUD, nggak ada aplikasi khusus untuk SD, itu nggak ada. Jadi kita semua menggunakan aplikasi yang sama. Kemudian pengiriman menggunakan tombol sinkronisasi. Kalau nggak sinkron, ya berarti datanya masih ada di laptopnya operator sekolah atau petugas pendataan, belum ada di server kami di perusahaan. Kemudian satu aplikasi dapat digunakan lebih dari satu sekolah. Ya. Jadi yang perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, satu aplikasi ini untuk 10 sekolah itu masih bisa. Untuk 20 sekolah itu masih bisa. Akan tetapi ya, satu sekolah itu nggak boleh menggunakan lebih dari satu aplikasi. Ya, satu sekolah tidak boleh menggunakan lebih dari satu aplikasi. Misalnya install di laptop A, kemudian registrasi. Terus install juga di laptop B, registrasi. Kemudian ketika sinkronisasi, dua-duanya itu akan bentrok, ya, akan dikalahkan salah satunya. Kenapa dikalahkan? Karena berakibat datanya ganda, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak seperti itu, ya, jadi laptop A ngisi, laptop B ngisi. Soalnya itu recordnya akan berbeda, Bapak Ibu sekalian. Walaupun namanya sama ya, walaupun identitasnya sama, tapi kalau recordnya berbeda itu nggak bisa. Makanya di sini satu aplikasi boleh lebih dari satu sekolah. Ya adalah dikatakan 10 sekolah, 20 sekolah boleh. Tapi satu sekolah nggak boleh lebih dari satu aplikasi. Ya, jadi satu sekolah, satu laptop bisa dikatakan seperti itu ya. Itu. Kemudian ini penambahan variabel pernah PAUD apa tidak ya. Ini ada di registrasi ya, termasuk hobi dan cita-cita juga ada di registrasi. Di aplikasi Dapodik itu tampilannya seperti ini. Ini sama hobi dan cita-cita. Dan ini adalah kemarin yang wajib diisi untuk kebutuhan asesmen. Ya. Jadi kita mengikuti ini, makanya di sini yang namanya ayah itu wajib diisi kalau dari permintaan dari asesmen nasional. Ya. Tapi kita sedang menyiapkan versi patch yang baru ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan disiapkan bahwa ternyata untuk yang PAUD itu
perlu ya, tidak membutuhkan untuk asesmen nasional ini. Jadi nanti akan ada page baru. Kemudian ini adalah isian WC ya, kamar mandi atau WC ya. Nah ini untuk kamar mandi dan WC ya, Bapak sekalian. Jadi ada kolomnya sendiri. Nah ini penambahan buat peserta didik baru khusus untuk PKBM dan SKB itu dinonaktifkan. Dan ini juga sama pemetaan rombel, jadi tidak bisa langsung masuk kelas akhir, tapi dia harus masuk ke kelas awal dulu, kemudian diverifikasi oleh dinas, baru nanti dipindahkan ke kelas akhir ya, seperti ini. Ini pemilihan ruang pada untuk PKBM SKB ya, untuk yang rombongan belajar daring. Jadi di Dapodik itu nanti dijelaskan secara teknis. Khusus untuk yang PKBM itu ada rombel reguler, daring, sama rombel kursus ya. Khusus untuk yang PKBM SKB. Tapi untuk yang PAUD itu hanya muncul reguler saja. Kemudian ini fungsi tambah guru ya, dinonaktifkan. Ini penginputan NIK tidak menjadi validasi wajib ya. Kemudian ini adalah tampilan sekolah di bawah Kemenak. Dalam hal ini Pratama Widya Pasraman, yaitu dari Bimas Hindu ya. Ini perubahan versi aplikasi yang sebagaimana kita tahu Bapak Ibu sekalian, untuk kode registrasi ya itu sudah tidak menggunakan lagi kode registrasi yang 30 digit. Sekarang kita menggunakan yang 10 digit ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini referensi daerah khusus ya. Status desa itu diatur dalam Kepmendikbud nomor 580/P/2020. Ya ini ya, diatur dalam Kemendikbud 580/P/2020. Ini adalah penonaktifan referensi kurikulum 2006 ya, yaitu KTSP. Sekarang sudah diwajibkan menggunakan kurikulum 2013. Hal ini khusus untuk pengisian tingkat kerusakan bangunan dan ruang. Ini adalah surat Pak Menteri ya. Jadi di sini yang kami kutip adalah sebagai syarat pengusulan kegiatan Dakfisik bidang pendidikan tahun anggaran 2021, pemerintah daerah diminta melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah yang bersangkutan. Penilaian menggunakan formulir dari PUPR dan dilakukan oleh Dinas PUPR atau tenaga teknik sipil lain. Selanjutnya, hasil penilaian disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR dan dilampirkan bersama dokumen pengusulan kegiatan Dakfisik bidang pendidikan tahun 2021 pada sistem Krisna. Ya, ini untuk yang BOP DAK fisik ya. Nah ini proses bisnis yang baru ya, Bapak-Ibu sekalian. Perubahannya untuk tingkat kerusakan ya itu dicek dulu pondasinya yang pertama ya. Kalau pondasinya sudah turun atau tidak rata atau miring, itu sudah dikatakan bangunannya itu rusak berat ya. Dalam hal ini bisa ya roboh pastinya gitu loh kalau udah miring gitu ya, nggak bisa dilakukan kegiatan belajar mengajar lagi seperti itu. Kemudian pengecekan kolom, balok, plat ya, kalau memang tidak tidak miring ya. Ya, ini baru dicek yang lain ya, seperti ini. Kolom, balok, pelat rusak, kalau rusaknya di atas 30% itu sudah bisa dikatakan rusak berat. Kemudian dicek lagi atapnya ya. Kalau atapnya di atas 30% udah rusak berarti udah berat. Begitu pun seterusnya ya, Bu sekalian ya. Ini. Kemudian ini adalah proses bisnis untuk penambahan GTK yang dikelola oleh Pusdatin. Ya, di sini saya sedikit menjelaskan aja Bapak-Ibu sekalian. Jadi untuk penambahan PTK itu kita sekarang
memeriksa datanya dulu sesuai dengan NIK, ya, sesuai dengan data Kemdagri, dalam hal ini di Sdukcapil ya, gitu. Jadi datanya NIK-nya tercatat nggak di Sdukcapil atau di Kemdagri itu. Kalau udah tercatat, baru nanti bisa dilanjutkan NIK-nya langsung data master PTK baru. Kalau memang tidak ada, berarti nanti direkomendasikan tarik data gitu loh. Artinya kalau nick-nya sama gitu ya. Kalau nick-nya sama atau ditemukan, itu dia langsung tarik data aja. Jadi bukan guru baru gitu loh. Bukan dikatakan guru baru. Jadi dia langsung tarik data. Kemudian kalau tidak ditemukan, baru nanti data PTK master yang baru ya. Kemudian setelah diinputkan di sana, baru nanti sistem yang akan mengirimkan ke server Dapodik ya melalui manajemen. Baru nanti operator sekolah melakukan fitur yang namanya tarik data atau sinkronisasi Dapodik untuk sekolahnya itu menarik data guru yang baru atau guru yang baru diinputkan ya. Karena aplikasinya itu offline, jadi nggak langsung masuk di aplikasi Dapodiknya ya. Jadi harus ada fitur tarik data. Kemudian ini perubahan pembuatan akun GTK ya. Ini kemarin kita cleansing akun pengguna karena ternyata satu email itu kemarin itu banyak dipakai untuk berbagai sekolah. Ya, satu email untuk 10 sekolah, satu email guru untuk 4 sekolah atau 5 sekolah dengan email yang sama ya. Seperti itu. Makanya kita adakan namanya cleansing akun pengguna kemarin. Kemudian ini untuk yang SMK SLB ya, Bapak sekalian. Kalau dia belum punya akun kepala sekolah, dia nggak akan bisa masuk ke atau tidak akan bisa registrasi. Ya, seperti itu. Penambahan dan perubahan data TDK dilakukan di manajemen Dinas Pendidikan. Ya, seperti ya. Ini. Nah, ini untuk riwayat S1 dilakukan melalui SP.data manajemen dinas. Ya, untuk S1. Kemudian ini penambahan fitur tarik data pada proses sinkronisasi. Jadi sinkronisasi itu sekalian kalau dia masih ada data invalid, dia menggunakan yang namanya fitur tarik data, ya. Jadi persyaratan sinkronisasi itu dia nggak boleh ada data invalid dulu, ya. Jadi harus data yang invalid itu, data yang aneh-aneh itu harus kosong dulu baru dia bisa namanya sinkronisasi. Kalau dia masih ada data invalid, proses yang dilakukan adalah proses tarik data, bukan proses sinkronisasi. Kemudian ya ini ya fitur tarik datanya ya. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti saya kembalikan acaranya ke Pak Agus atau Mas Agus ya.